Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, jalan berliku, suka duka, semua jadi bagian dari kisah nyata yang sering bikin kita geleng kepala. Naik becak keliling kota, singgah sebentar beli jajan. Cerita ini bukan sembarang kisah, siap-siap bikin hati kalian bergetar kencang. Bayangin aja, di balik senyum yang kehilangan bahagia, ternyata tersimpan rahasia kelam penuh air mata. Ada pengkhianatan, ada tangisan, bahkan ada kejadian tragis yang sama sekali nggak pernah diduga. Apa yang sebenarnya terjadi? Kehidupan bisa berubah sih, itu kenapa ya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menyelamatkan kita di akhirat. Angin sore berhembus pelan melewati jendela kamar besar yang dipenuhi bunga-bunga segar. Nadira duduk di kursi rodanya, menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin putih gading membalut tubuhnya yang indah. Namun sorot matanya kosong. Di balik riasan wajah sempurna, ia menyimpan luka yang tidak bisa ditutup dengan bedak atau lipstik. Sudah 5 tahun ia hidup dengan kondisi cacat setelah kecelakaan mobil yang merenggut kedua kakinya. Dunia yang dulu terasa luas kini menyempit sebatas kursi roda. Bukan sekali dua kali ia mendengar orang berbisik, "Kasihan ya, masih muda, cantik, tapi hidupnya berakhir di kursi roda." Kata-kata itu menancap seperti duri di hatinya, dan tak peduli seberapa keras ia mencoba menepis. Hari ini seharusnya jadi hari terindah bagi seorang wanita, hari pernikahan, saat ikatan suci terjalin dengan seseorang yang mencintai. Tapi tidak bagi Nadira. Ia menikah bukan karena cinta, melainkan karena keterpaksaan. "Dira, jangan bengong terus, semua tamu sudah menunggu." Adrian sudah siap di pelaminan. Suara ibunya terdengar tegas menyadarkannya. Nadira menoleh, menatap sosok ibunya yang berdiri di pintu dengan kebaya hijau berpayat mewah. Ada kebanggaan yang terpancar di wajah sang ibu, seolah hari ini adalah bukti kesuksesannya. Nadira tahu pernikahan ini bukan untuk kebahagiaannya, melainkan demi gengsi keluarga. Adrian, pemuda asing berwajah tampan dengan darah campuran Indonesia-Eropa, adalah pilihan ayahnya. Laki-laki itu bekerja di perusahaan internasional yang berhubungan erat dengan bisnis keluarganya. Bagi ayah dan ibu Nadira, pernikahan ini adalah aliansi sempurna. Kekayaan, status, dan nama baik. Nadira ingin menolak. Berkali-kali ia berusaha menyuarakan hatinya. Namun, jawabannya selalu sama. "Kamu harus menerima, Dira. Kamu itu udah cacat. Siapa lagi yang mau nikah sama kamu selain Adrian? Bersyukurlah dia masih mau sama kamu." Kata-kata itu menghancurkan setiap kali diucapkan. Sore itu, ketika musik gamelan modern berpadu dengan alonan biola, Nadira didorong masuk ke aula pernikahan yang megah. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Tamu berbalut batik dan gaun mewah berdiri memberi tepuk tangan. Semua orang memandangnya dengan kagum atau mungkin kasihan. Ia tidak bisa membedakannya. Adrian berdiri di pelaminan. Setelan jas abu-abu gelap melekat di tubuh atletisnya. Senyumnya tipis ia tunjukkan, tapi tatapan matanya dingin, seolah ia hanya kewajiban. Nadira bisa merasakannya. Saat tangannya dijabat oleh prosesi ijab kabul, jemari Adrian dingin, tapi getaran kasih sayang. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas 10 gram dibayar tunai. "Saya terima nikahnya Nadira binti Hasan." Suara Adrian terdengar lantang, namun hampa. Semua orang bersorak, sah. Riuh tepuk tangan bergema, sementara hati Nadira semakin tenggelam. Sepanjang acara, Nadira hanya tersenyum palsu. Setiap tamu datang memberi selamat, ia menjawab dengan senyum yang ia latih di depan cermin. Tapi di dalam hati, ia menangis. Ia tahu dirinya hanyalah pion dalam permainan besar keluarga. Di tengah keramaian, matanya sempat menangkap sesuatu. Dari kejauhan, adiknya Alia berdiri anggun dengan gaun biru muda. Gadis itu masih berusia 22 tahun, jauh lebih muda dan sehat. Wajahnya cantik dengan senyum ceria, tapi yang membuat Nadira terkejut adalah tatapan Alia pada Adrian. Ada sesuatu di sana, sorot mata yang berbeda, terlalu dalam untuk sekedar kakak ipar. Adria pun beberapa kali melirik ke arah Alia, bukan tatapan biasa, melainkan penuh isyarat tersembunyi. Nadira merasakan perutnya perih. Ia mencoba mengabaikan, menuduh dirinya terlalu sensitif, tapi nalurinya berbisik, ada sesuatu yang salah. Malam menjelang, setelah pesta usai, Nadira dibawa ke kamar pengantin. Ruangan itu dihiasi kelopak bunga mawar, lilin-lilin aromaterapi,
dan tirai putih yang menjuntai lembut. Semua terlihat romantis, tapi bagi Nadira itu seperti ruang penjara. Adrian masuk. Setelah berganti jas dengan kemeja putih, ia menatap Nadira yang masih duduk di kursi roda lalu tersenyum tipis. "Kamu lelah ya? Istirahatlah." Nadira menatapnya, berusaha mencari sedikit kehangatan. "Adrian, apa kamu benar-benar ikhlas menikahi aku?" tanyanya lirih. Adrian terdiam sejenak lalu mengalihkan pandangan. "Sudah Nadira, jangan membahas itu lagi. Kita sudah menikah, itu yang penting." Jawaban itu menusuk hati Nadira. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin menuntut kejujuran, tapi bibirnya keluh. Ia terlalu takut mendengar kebenaran. Malam itu, Adrian tidur di ranjang, sementara Nadira berbaring di sisi lain. Ia tidak mendekat, tidak mencoba menyentuh, bahkan tidak mengucapkan selamat malam. Nadira menatap langit-langit kamar, air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan hidupku, berikan aku kekuatan, jangan biarkan aku hancur sendirian." Dan di balik dinding itu, tanpa sepengetahuan Nadira, Alia berdiri memandangi pintu tertutup dengan tatapan penuh rahasia. Ia menggenggam ponselnya, menatap layar yang baru saja menampilkan pesan singkat dari Adrian, "Sabar, kita akan punya waktu sendiri." Hari-hari setelah pernikahan berjalan hambar. Rumah besar yang seharusnya jadi istana kebahagiaan terasa dingin bagai gua kosong. Nadira duduk di kursi rodanya, setiap pagi menatap halaman belakang yang ditemui bunga mawar. Dulu ia suka merawat bunga, tapi kini bahkan sekedar menyiramnya aja ia nggak mampu tanpa bantuan. Adrian jarang ada di rumah, katanya sibuk bekerja, rapat, atau urusan bisnis. Awalnya Nadira percaya, tapi semakin lama alasan itu terdengar seperti rekaman usang yang diulang-ulang. Suatu sore, Nadira duduk di ruang tamu membaca buku. Tiba-tiba pintu terbuka, Adrian masuk dengan senyum lelah. Tapi bukan lelah pekerjaan, melainkan lelah menyembunyikan sesuatu. "Maaf ya, aku pulang terlambat," katanya sambil meletakkan tas di sofa. Nadira tersenyum tipis. "Nggak apa, kamu udah makan?" "Udah tadi di luar." "Kamu jangan tunggu aku makan malam ya. Kamu harus juga kesehatan," jawab Adrian cepat lalu berjalan menuju kamarnya. Ada getaran aneh di dada Nadira. Bukankah suami seharusnya pulang dengan rindu, makan bersama istri, berbagi cerita? Tapi Adrian seolah hanya menjadikan rumah ini sebagai tempat singgah, bukan tempat pulang. Beberapa hari kemudian, Nadira mendengar suara tawa di dapur. Ia mendorong kursi rodanya perlahan. Penasaran, di balik pintu terlihat Adrian dan Alia sedang duduk berhadapan, membicarakan sesuatu sambil tertawa kecil. Nadira terdiam. Tatapan itu lagi, tatapan yang pernah ia lihat di pesta pernikahan. Tatapan yang terlalu mesra untuk sekedar ipar. "Alia, jangan bercanda begitu. Kalau ada yang dengar bisa gawat." Suara Adrian pelan, tapi penuh keakraban. Alia tertawa sambil menutup mulut. "Tenang saja kak, Dira tidak akan curiga." Nadira merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu menancap tajam. Ia ingin masuk, ingin menuntut penjelasan, tapi tubuhnya kaku, jiwanya rapuh. Ia hanya bisa memutar kursi rodanya, kembali ke kamar, lalu menangis dalam diam. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur, pikirannya penuh tanda tanya. Apakah benar Adrian berselingkuh dengan adiknya sendiri, atau hanya bercanda berlebihan? Hatinya ingin percaya pada kebaikan, tapi nalurinya terus berbisik sebaliknya. Hari-hari berikutnya, bayangan perselingkuhan makin jelas. Nadira sering mendapati ponsel Adrian berbunyi larut malam. Saat ia tanya, Adrian cepat-cepat menyembunyikan layar. Kadang ia keluar rumah tanpa pamit, kembali dengan wajah berseri, seolah baru pulang dari dunia yang penuh kebahagiaan. Dan setiap kali, Alia selalu menghilang di waktu yang sama. Jika Nadira bertanya pada ibunya, jawabannya sederhana. Alia pergi dengan teman-temannya, nama juga masih muda. Tapi hati Nadira tidak bisa dibohongi. Suatu sore hujan deras, Nadira duduk di ruang kerja Adrian, mencari novel yang pernah ia titipkan di rak buku. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah foto terselip di antara buku laporan keuangan. Tangannya bergetar saat menariknya keluar. Foto itu memperlihatkan Adrian dan Alia duduk berdua di sebuah kafe, berpose dengan senyum intim. Wajah keduanya sangat dekat, seakan dunia hanya milik mereka. Nadira memejamkan mata, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Semua bukti sudah di depan mata, namun ia tidak berani mengkonfrontasi. Ia takut jika kebenaran itu diucapkan, maka semua yang tersisa dalam dirinya akan runtuh. Selama ini ia sudah kehilangan banyak hal, kakinya, mimpinya, kebebasannya. Apakah ia harus juga kehilangan cinta, meski itu hanya ilusi? Malamnya saat Adrian pulang, Nadira mencoba membuka percakapan.
"Adrian, apa kamu bahagia menikah denganku?" tanyanya pelan sambil menatap wajah suaminya. Adrian terdiam sejenak lalu mengangguk. "Tentu saja, tapi aku merasa kamu menjauh. Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku." Suara Nadira bergetar. Adrian langsung meraih tangan Nadira seolah menenangkan. "Jangan berpikir macam-macam, Dira. Aku sibuk kerja. Semua ini demi masa depan kita." Nadira mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu kata-kata itu hanya penutup rapuh bagi sebuah rahasia. Hari berganti minggu, hubungan Adrian dan Alia semakin terang-terangan. Mereka sering berbicara di telepon, terkadang bahkan lupa mematikan nada dering. Nadira pernah mendengar suara tawa Alia di seberang saat Adrian mengangkat telepon di kamar mandi. "Besok malam kita ketemu ya." Suara Adrian terdengar jelas sebelum ia sadar pintu kamar tidak tertutup rapat. Nadira membeku. Air matanya jatuh deras, tapi ia tetap diam. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika keluarga besar berkumpul untuk makan malam bersama. Nadira duduk di samping Adrian, sementara Alia duduk di seberang meja. Percakapan berlangsung ramai, penuh canda. Namun di sela-sela itu, Nadira menangkap lirikan cepat antara Adrian dan Alia. Senyum tipis, gerak tangan kecil di bawah meja. Ia hampir berteriak, hampir menyingkap semuanya, tapi ayah dan ibunya ada di sana. Para kerabat juga. Ia tidak mau mencoreng nama baik keluarga. Jadi ia kembali memilih diam, membiarkan luka itu menggerogoti dari dalam. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nadira duduk sendirian di balkon kamarnya. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi kaca jendela. Ia memeluk dirinya, tubuhnya bergetar menahan emosi. "Apa aku ini hanya boneka? Kenapa Allah mengujiku seperti ini?" bisiknya dengar suara parau. Namun di balik rasa sakit itu, ada percikan kecil dalam hatinya, percikan yang mengatakan ia harus menemukan kebenaran. Ia tidak bisa terus membiarkan bayangan perselingkuhan menghantui tanpa bukti nyata. Nadira mulai merencanakan sesuatu. Ia akan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika semua terbongkar, tapi ia tahu ia harus menghadapi kenyataan. Dan malam pertama yang selama ini ia hindari kini menjadi momen yang ia tunggu-tunggu, bukan untuk cinta, melainkan untuk kebenaran. Hari pernikahan Nadira sudah lewat berminggu-minggu, tapi satu hal belum terjadi malam pertama. Sebagian orang menganggap malam itu sebagai puncak keintiman pasangan saat cinta diikrarkan bukan hanya dengan kata, melainkan juga dengan tubuh dan jiwa. Namun bagi Nadira, malam pertama seolah menjadi mimpi buruk yang selalu ditunda. Setiap kali kesempatan muncul, Adrian selalu punya alasan. Kadang ia bilang telah bekerja, kadang ada urusan mendesak, kadang pula hanya pura-pura tidur sebelum sempat Nadira mengajaknya bicara. Nadira berusaha mengerti, tapi lama-lama hatinya dipenuhi tanda tanya. Apakah ia tidak diinginkan? Apakah tubuhnya lumpuh membuatnya tidak lagi menarik sebagai seorang istri? Sampai akhirnya malam itu datang tanpa ia rencanakan. Rumah besar keluarga sedang sepi. Ayah, ibu pergi menghadiri acara kerabat. Semua para pembantu diberi libur. Hanya Nadira, Adrian, dan Alia di rumah. Sore berganti malam. Nadira duduk di kursi rodanya, menatap cermin. Rias wajahnya sederhana, tapi ia berusaha terlihat cantik. Hatinya berdebar, setengah berharap malam ini Adrian akan benar-benar memperlakukannya sebagai istri. Ketukan pintu terdengar. "Dira," suara Adrian dari luar. Nadira merasakan dadanya sesak. Ia menekan rem kursi roda, lalu berkata pelan, "Masuklah." Adrian melangkah masuk dengan kemeja putih longgar. Wajahnya tampak tegang, tapi ia mencoba tersenyum. "Kamu udah siap tidur?" Nadira mengangguk. "Aku menunggumu." Ada jeda sunyi yang panjang. Adrian duduk di tepi ranjang lalu menatap Nadira dalam-dalam. "Dira, aku tahu kamu menunggu, tapi ada hal yang harus kamu ketahui." Nadira menahan napas. Kata-kata itu terdengar berbeda, bukan rayuan, bukan cinta, melainkan seperti pengakuan. Sebelum Adrian sempat melanjutkan, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Alia berdiri di ambang pintu, wajahnya panik. "Adrian, jangan katakan sekarang." Nadira terbelalak. "Alia, apa maksudmu?" Keheningan mendadak menusuk ruangan. Adrian bangkit menatap Alia dengan cemas. "Kenapa kamu datang? Kita sudah sepakat." Nadira menoleh kanan kiri, dadanya bergetar hebat. "Sepakat apa? Katakan, jangan diam." Air mata Alia jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. "Kak, maafkan aku." Adrian akhirnya bersuara. Suaranya berat dan penuh beban. "Dira, aku harus jujur. Aku dan Alia, kami sudah menjalin hubungan sejak lama, bahkan sebelum aku menikahimu. Dunia
Tubuhnya Nadira runtuh seketika. Ia merasa lantai kamar berguncang, meski sebenarnya hanya kursi roda yang bergetar karena tubuhnya gemetar hebat. "Kamu? Apa?" Suaranya parau. Alia mendekat berlutut di depan Nadira. "Kakak, aku gak bisa menahan perasaan ini. Aku mencintai Adrian dan dia mencintaiku. Pernikahanmu dengannya hanya sebuah kesepakatan keluarga." Nadira menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi selama ini aku hanya boneka. Kalian mempermainkanku?" Adrian menunduk. "Aku tidak ingin menyakitimu, Dira. Tapi pernikahan ini dipaksakan. Aku setuju hanya demi keluargamu, demi harta, bisnis. Tapi cintaku selalu untuk Alia." Nadira merasa jantungnya diremas. Nafasnya berat seakan ada sesuatu batu besar menekan dadanya. "Jadi semua ini, pesta mewah, janji indah, tatapanmu hanya kebohongan." Adrian terdiam. Alia mencoba menggenggam tangan kakaknya, tapi Nadira menepis kasar. "Jangan sentuh aku, kalian pengkhianat." Air matanya jatuh deras, membasahi pipi dan gaunnya. Selama ini menahan sakit, mencoba percaya. Tapi malam ini semua topeng terbuka. Rahasia yang ia takutkan selama ini akhirnya terkuak, tepat di malam yang seharusnya jadi malam pertamanya sebagai istri. "Kamu tahu rasanya, Alia?" Suara Nadira bergetar. "Aku sudah kehilangan kakiku. Aku kehilangan mimpiku dan sekarang aku kehilangan kepercayaan pada keluargaku sendiri. Kamu, adikku, menusukku dari belakang." Alia menangis keras. "Kak, aku gak ingin begini, tapi aku mencintainya. Aku gak bisa melepaskannya." Adrian mencoba mendekat, tapi Nadira berteriak, "Keluar! Kalian berdua keluar dari kamarku." Suara Nadira menggema di ruangan, tangannya bergetar kuat. Wajahnya memerah karena amarah yang bercampur sakit hati. Alia menatap Ardian, lalu mereka melangkah mundur. Tapi sebelum pintu tertutup, Ardian menatap Nadira sekali lagi. "Aku tahu kamu menciku sekarang, tapi suatu saat kamu akan mengerti. Aku gak bisa membohongi perasaan ini." Pintu menutup perlahan, meninggalkan Nadira sendirian di kamar. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya terhuyung di kursi roda, tangannya meraih meja kecil di samping ranjang, lalu menyambar bingkai foto pernikahan yang masih baru. Dengan emosi, ia melempar foto itu ke lantai. Kaca pecah berkeping-keping, seperti hatinya retak tak tersisa. "Malam pertamaku berubah jadi malam pengkhianatan," bisiknya lirih. Di luar kamar, Adrian dan Alia berdiri di koridor. Wajah mereka penuh kegelisahan. Mereka tahu rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya pecah, tidak ada jalan lain. Malam itu hujan turun deras di luar jendela, seakan langit ikut menangisi nasib Nadira. Tapi di balik tangisan itu, perlahan muncul sesuatu dalam hati Nadira. Bukan hanya luka, bukan hanya keputusasaan, melainkan juga api kecil, api yang mengatakan ia tidak boleh hancur. Ia harus bangkit, ia harus membalas dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Dan api itu akan membawanya pada keputusan besar yang mengubah segalanya. Sejak malam itu, suasana rumah besar keluarga berubah menjadi ladang sunyi. Tak ada lagi canda ringan, tak ada lagi kebersamaan, hanya ada tatapan curiga, langkah yang diseret penuh beban dan keheningan yang menyisakan dada. Nadira mengurung dirinya di kamar. Ia menolak makan bersama, menolak berbicara dengan Adrian, bahkan menolak menatap wajah Alia. Semua terasa terlalu perih. Setiap kali ia teringat pengakuan itu, air matanya kembali mengalir. Namun di balik kesedihannya, perlahan muncul sesuatu yang lain. Ketenangan yang aneh, seolah setelah semua topeng terbuka, tak ada lagi yang perlu ditakuti. "Aku sudah jatuh terlalu dalam, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menginjakku selamanya," bisik Nadira pada dirinya sendiri menatap bayangannya di cermin. Hari-hari berlalu, Adrian tinggal di rumah, pura-pura menjalani peran sebagai suami di depan orang tua Nadira. Alia pun berusaha bersikap biasa, tapi Nadira tahu keduanya masih berhubungan diam-diam. Sesekali ia mendengar bisikan telepon larut malam, sesekali ia melihat Alia pulang dengan wajah yang terlalu berbinar. Hingga suatu pagi, Nadira memanggil kedua orang tuanya ke kamarnya dengan suara tenang. Ia berkata, "Ayah, ibu, aku ingin bicara." Kedua orang tuanya duduk dengan wajah penasaran. Nadira menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari laci. "Selama ini kalian mengira aku hanya gadis cacat yang gak punya apa-apa. Tapi sebelum wafat, kakek memberikan warisan langsung atas namaku. Tanah, rumah, dan saham perusahaan kecil yang kini berkembang besar. Semua sudah sah di notaris." Ayahnya terbelalak. "Apa? Kenapa kamu gak pernah bilang?" Nadira tersenyum getir. "Karena aku tahu kalian gak pernah benar-benar peduli pada kebahagiaanku. Kalian hanya peduli pada nama baik dan harta. Dan kalian menjodohkanku dengan Adrian, menganggap aku seharusnya bersyukur karena masih ada laki-laki yang mau menikahiku. Padahal sejak awal aku sudah tidak mau." Ibunya tercekat. "Dira, apa maksud kamu? Aku tahu Adrian tidak mencintaiku," lanjut Nadira.
Suaranya semakin tegas dan aku tahu Alia, adikku sendiri, berkhianat padaku. Mereka sudah bersama sebelum aku menikah. Malam pertamaku berakhir dengan pengakuan itu. Ayah dan ibu Nadira saling pandang. Wajah mereka pucat, suasana kamar mendadak mencekam. Tapi saat itu Adrian masuk dengan wajah panik. "Dira, berhenti, jangan campur keluarga dalam masalah kita." Nadira menatapnya dingin. "Masalah kita? Tidak, Adrian, ini bukan masalahku, tapi aib yang kalian sembunyikan dan sekarang semua harus tahu." Alia menyusul masuk. Air matanya jatuh. "Kak, maafkan aku gak bisa menahan perasaan ini. Aku mencintainya sungguh-sungguh dan aku..." Suara Nadira pecah. "Aku ini apa bagimu, Alia? Hanya alat tukar keluarga, boneka di kursi roda yang kalian jadikan tameng agar hubungan keluarga terlihat bersih." Ayahnya menepuk meja dengan marah. "Kalian keterlaluan, Adrian. Aku mempercayakan putriku padamu dan kamu, Alia, tega pada kakakmu sendiri." Suasana semakin kacau. Alia menangis. Adrian mencoba membela diri. Orang tua Nadira murka. Sementara Nadira hanya terdiam, menatap mereka dengan mata basah. Namun hatinya terasa semakin kokoh. "Cukup," kata akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas membuat semua orang terdiam. "Aku sudah memutuskan aku tidak akan bertahan dalam pernikahan ini." Adrian terperanjat. "Apa? Kamu mau cerai?" Nadira menatapnya lurus. "Iya, aku lebih memilih sendirian daripada hidup dengan pengkhianatan." Alia terisak. "Kak." Nadira mengangkat tangannya menghentikan. "Jangan panggil aku begitu. Kamu sudah kehilangan hak itu sejak malam kamu nusukku dari belakang." Hari itu juga Nadira meminta pengacara keluarga menyiapkan gugatan cerai. Adrian mencoba membujuk tapi Nadira tak bergeming. Alia mencoba meminta maaf tapi Nadira menutup pintu rapat-rapat. Bulan berganti. Proses perceraian berjalan cepat. Keluarga besar tercoreng. Gosip merebak. Adrian kehilangan posisinya di perusahaan karena ayah Nadira murka besar. Alia dikucilkan, napanya rusak di mata masyarakat. Sementara itu, Nadira mulai bangkit. Ia menjual beberapa aset warisan untuk membuka galeri seni kecil, tempat para penyandang disabilitas bisa berkarya. Perlahan, ia menemukan tujuan dalam hidup. Di galeri itu pula, ia bertemu seorang Raka, seorang seniman muda yang kehilangan satu tangan karena kecelakaan kerja. Raka tidak pernah memandang Nadira sebagai wanita cacat, melainkan sebagai jiwa yang kuat. Dari obrolan sederhana, tumbuhlah persahabatan, lalu perlahan berubah menjadi cinta. Suatu sore, saat Nadira menatap lukisan hasil karya anak-anak difabel di galeri, Raka duduk di sampingnya. "Dira, kamu tahu kenapa aku kagum padamu?" tanyanya lembut. Nadira menoleh, tersenyum samar. "Kenapa?" "Karena kamu gak pernah membiarkan luka menghentikanmu. Kamu mungkin kehilangan, tapi kamu tidak menyerah dan itu lebih indah daripada kaki yang bisa berjalan." Ucap Raka tulus. Air mata Nadira menetes. "Tapi kali ini bukan karena sedih. Terima kasih Raka, mungkin Allah memang mengambil sebagian dariku, tapi dia juga memberiku kesempatan untuk menemukan yang lebih berarti." Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Adrian dan Alia kabur ke luar negeri bersama. Namun hubungan mereka tidak bertahan lama. Bisnis Adrian hancur, uang habis, dan Alia ditinggalkan sendirian. Kabar terakhir beredar, Adrian jatuh bangkrut, sementara Alia kembali ke tanah air dengan keadaan memprihatinkan. Nadira hanya tersenyum kecil ketika mendengar kabar itu. Ia tidak lagi merasa sakit, hanya iba. Mereka menuai apa yang mereka tanam, pikirnya. Kini hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang wanita cacat yang dianggap beban, ia menjelma menjadi sosok yang kuat yang menginspirasi bagi banyak orang. Ia menemukan cinta yang tulus, persaudaraan baru di antara orang-orang senasib, dan tujuan hidup yang lebih besar. Di hari ulang tahun yang ke-30, Nadira berdiri di galeri, meski masih dengan kursi roda, tapi hatinya tegak. Di sampingnya ada Raka memegang tangannya dengan erat. Dengan senyum penuh cahaya, Nadira berkata pada para tamu, "Aku pernah kehilangan banyak hal, tapi hari ini aku sadar yang paling berharga bukanlah kaki yang bisa berlari, bukanlah cinta pula yang penuh pengkhianatan. Yang paling berharga adalah hati yang tulus, keberanian untuk bangkit kembali." Tepuk tangan bergemuruh, air mata mengalir di pipi banyak orang yang hadir. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 5 tahun lalu, Nadira menatap bintang di langit dengan damai. Ia tahu luka itu akan selalu ada, tapi luka bukan akhir. Luka adalah jalan menuju cahaya. Jalan-jalan ke kota Jakarta, ketemu kamu bikin hati berbunga-bunga. Kalau kamu gak like, komen, dan subscribe sekarang juga, wah aku bisa patah hati seketika. Jadi gengs, jangan lupa support terus channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe, biar kita makin semangat bikin cerita-cerita seru yang bikin hati campur aduk antara ketawa, nangis, sama gregetan.